Oke, oke. Sambil diperhatikan ya teman-teman yang lain. Pertanyaan dari teman-temannya supaya sambil menyimak buat ulangan. Nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Oke. Bentar. Saya cari dulu. Oke. Nah, kalau kalian dapat soal seperti nomor 2 ini, nih diketahui titik P, titik Q, titik S. Titik S itu masih X dan Y ya. Kemudian berlaku persamaan nih. Nah, ini buat persamaan perbandingannya ya. Ini dia menjadi PS dibagi PQ gitu ya. Sama dengan 2/1. Nah, kemudian kali silang nih. Dari sini kita dapat persamaan PS itu sama dengan 2PQ. Artinya PS itu apa? Jarak titik ya. Jarak titik P ke titik S. Nah, kalau jarak titik, berarti dia memakai konsep Pitagoras ya. Memakai Pitagoras. Nah, karena dia memakai Pitagoras, berarti kita gunakan rumus Pitagorasnya ya. Rumus Pitagorasnya itu apa? Bria. Yang itu bukan Bu. Ini C, ini A, ini B, gitu kan? Rumus Pitagorasnya menjadi apa? Akar A pangkat 2 plus B kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat gitu kan? Nah, kan ini bentuknya kuadrat, berarti ini kuadratkan aja. Nah, gitu Briel. Jadi PS kuadrat sama dengan, jadinya apa Briel? PS kuadrat sama dengan 4PQ kuadrat. 4PQ kuadrat. Oke. Nah, artinya PS apa? Jarak titik P ke S. Berarti berlaku yang ini nih. A itu artinya apa? Delta X ya. Ini adalah delta X. B itu adalah delta Y. Nah, ya udah kita cari. Delta X berarti X-nya si P dikurangi X-nya si S kuadrat ditambah delta Y berarti Y-nya si P dikurangi Y-nya S kuadrat. Sama dengan 4 kali. Nah, ini PQ juga jarak P ke Q ya. Berarti deltanya PQ berarti X-nya si P dikurangi X-nya si Q kuadrat ditambah delta Y-nya PQ, Y-nya P dikurangi Y-nya Q kuadrat. Nah, begitu. Ya udah tinggal masukkan ya, X-nya P siapa? Min 3. Berarti min 3 min X-nya S apa? X kuadrat plus Y-nya P berapa? 4 dikurangi Y. Ini 4 ya, angka 4 nih. Kayak Y. Kuadrat sama dengan 4. Ya udah ini tinggal lanjutin. Itu Briel, jelas? Bisa ya, lanjutin ya, ada di contoh juga kan? Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Atau teman-teman mungkin ada yang mau bertanya nih di soal yang sama yang ditanyakan oleh Briel? Apakah ada pertanyaan? Nggak ada ya? Bisa ya? Oke, kalau nggak ada, Briel, apakah masih ada pertanyaan lagi, Briel? Kayaknya sudah cukup, Bu. Oke, kalau sudah boleh di stop share. Siapa tahu ada teman lain yang mau bertanya. Oke, silakan teman-teman. Siapa yang mau bertanya lagi? Yang nomor 14, soalnya saya dapat jawabannya cuma dari GeoGebra. Oke, nah apalagi nanti kalian nggak boleh pakai aplikasi kan. Nomor 14, maksudnya gimana sih? Lingkaran ini dan lingkaran ini merupakan dua lingkaran yang memiliki hubungan apa? Nah, caranya gimana? Ya udah, kayak kita eliminasi aja. Nah, gitu ya. X
kuadrat plus Y kuadrat min 10X plus 2Y plus 17 sama dengan 0. X kuadrat plus Y kuadrat plus 8X min 22Y min 7 sama dengan 0. Nah, kayak dieliminasi aja. X kuadratnya hilang gitu kan. Kita gabungkan ini sebenarnya Vincent. Jadi kayak konsep persamaan garis, temukan sama lingkaran, itu substitusi ya. Karena kenapa? Karena kan persamaan garisnya nggak punya X kuadrat, Y kuadrat tuh. Ya udah, kita substitusi. Tapi kalau lingkaran sama lingkaran, kayak kita eliminasi aja, X kuadrat hilang nih. Ini hilang. Jadinya di sini jadi berapa nih, Vincent? Min 18 ya. X terus plus Plus 24. 24 Y terus Plus 24. plus 24 sama dengan 0. Habis itu atau kalau enggak gini, lebih mudah gini. Ini kita analisa pusatnya di berapa koma berapa nih, Vincent? Pusatnya di berapa koma berapa? 5,-1 ya, Bu. 5,-1. Oke, sambil diingat ya teman-teman ya rumusnya ya, buat persiapan PAT juga. Pusat itu adalah min setengah A besar, min setengah B besar. Jari-jarinya berapa, Vincent? Akar 5 kuadrat, ya kan? 1 kuadrat dikurangi 17. Nah, gitu caranya. Pusatnya kita kuadratkan, kemudian dikurangi C-nya. Gitu. Berapa tuh? 25, 26. 3 ya? 9 ya? Oke. Nah, kemudian lingkaran yang kedua, pusatnya berapa koma berapa? Min 4,11. 4,11. Jari-jarinya sama juga tuh, 4 kuadrat tambah 11 kuadrat dikurangi min 7. Nah, berapa tuh? 121 tambah 16 ditambah 7. 12. 12. Akar. Nah, kemudian kita gambar nih. Pusatnya 5, 1, 2, 3, 4, 5, min 1. Nah, pusatnya di sini. Jari-jarinya 3, berarti 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3 benar di sini. 1, 2, 3 di sini. 1, 2, 3 di sini. Nah, lingkarannya ke sana. Kemudian lingkaran yang kedua, pusatnya di min 4, 1, 2, 3, 4, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di sini. Kemudian jari-jarinya 12. Ini tadi 11, berarti ke sini ya. Nah, sini. Kemudian ke sana 11, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 di sini. Nah, di sini. Kemudian kalian ini buat lingkarannya. Nah, kalau nggak ngerti, ini kan gambar kita belum tentu benar nih. Nah, artinya kalian membuat ini. Ini tadi pusatnya di min 4,11. Ini pusatnya di 5, min 1. Kita cari jarak ini L1 ya. Ini L2. Ini L1. Nah, jarak 5, min 1 ke min 4,11. Nah, ini pakai Pitagoras ya. Ini anggap L1, L2 gitu deh. Ini jarak ya. Nah, berarti akar delta X. Berarti ini dikurang. Berarti 9 kuadrat ya, Vincent. Betul? Karena beda tanda kan.
Delta Y berarti 12 kuadrat nih. Nah, jadinya adalah 12 itu 9 itu 3 kuadrat kali 9 itu 3 kali 3 kali 3 ya. 3 4. Jadinya adalah 3 akar 9 tambah 16 ya, 25. Nah, 3 kali 5, 15 nih. Nah, sekarang sedangkan R2 itu tadi berapa? 12 ya. Kemudian R1 tadi berapa? 3 kan? Nah, R1 ditambah R2 itu berapa? 12 tambah 3, 15. Nah, ini 15 ya. Ini sama nih. Karena dia sama, oh mereka bersinggungan. Jelas, Vincent? Jelas, makasih Bu. Oke, jadi yang kita butuhkan adalah pusat kedua lingkaran sama jari-jari kedua lingkaran. Supaya kita tahu posisinya itu bagaimana, ya kalian harus cari jarak dari pusat ke pusat itu berapa. Apakah dia lebih panjang dari jumlah kedua jari-jari atau lebih pendek atau sama dengan ya. Kalau sama dengan mereka bersinggungan, kalau lebih panjang berarti mereka tidak berpotongan sama sekali. Tapi kalau jarak antara pusat ke pusat lebih pendek, berarti pasti mereka berpotongan di 2 titik. Jelas ya gambarannya? Apakah ada yang mau bertanya nih di soal yang sama yang ditanyakan Vincent, teman-teman? Cukup? Oke, kalau sudah cukup, apakah ada soal yang mau ditanyakan lagi, Vincent? Itu aja. Yang Nomor 9. Oke. Yang kamu tanyakan apanya, Priti? cara dapat P-nya. Cara dapat P-nya. Ini banyak cara yang bisa dipakai di sini. Kamu mau pakai rumus, ini kan menyinggung nih. Nah, kamu bisa pakai rumus yang harga mutlak itu bisa, Priti. Atau bisa juga ini persamaan garis substitusi ke persamaan lingkaran, nanti hitung di determinannya, gitu Priti. Nah, ini jadikan Y sama dengan nih, Y sama dengan X ya. Kita pakai substitusi aja, pakai determinan ya, Priti ya. Jadinya adalah X kuadrat plus X kuadrat min 2PX plus Q ya, sama dengan 0. Jadinya 2X kuadrat min 2PX plus Q sama dengan 0. Dicari determinannya nih, Priti. Ini harus sama dengan 0 ya, karena menyinggung. Jadinya adalah apa? 4P kuadrat ya, min 8Q sama dengan 0. Berarti dari sini kita dapat persamaan Q-nya nih. Atau biarin aja bentuknya adalah P kuadrat min 2Q sama dengan 0. Nah, dapat satu persamaan. Kita belum bisa ngitung nih. Nah, kemudian kalau misalnya kita tentukan pusat nih. Pusat lingkarannya berapa koma berapa, Priti? X-nya nggak tahu, kalau Y-nya pasti 0 ya, Bu? Pusatnya itu di P,0. Betul? Betul? Iya, Bu. Kan setengahnya dari sini kan? Ya udah P aja gitu kan. Kemudian jari-jarinya 2 kan? 2 dari mana? 2 itu berasal dari akar P kuadrat min C min Q sama dengan 2 kuadrat. Salah. Sama dengan 2 ya. Nah, kemudian, nah ini ketemu persamaan lagi nih, Priti. Jadi P kuadrat min Q sama dengan 4. Kita kuadratkan kedua ruas ya. Nah, ini berarti kita dapat Q nih. Q
itu adalah P kuadrat min 4. Nah, ini kita substitusi ke sana. Yang ditanya apa sih P? Oke deh. Berarti P kuadrat min 2 kali P kuadrat min 4 sama dengan 0. P kuadrat min 2 P kuadrat plus 8 sama dengan 0. Berarti min P kuadrat plus 8 sama dengan 0. Berarti P-nya adalah plus minus akar 8 ya, Priti ya? Betul? Jelas? Jelas, Bu. Makasih, Bu. Oke. Nah, ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Nah, ini substitusi 2 ke 1. Begitu. Yang lainnya, jangan di-stop dulu, Priti. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Dari soal yang ditanyakan Priti. Jelaskah? Jadi sebenarnya teman-teman utak-atik pakai rumus-rumus yang sama ya. Yang selama ini kita pelajari rumus pusat, jari-jari, kemudian jarak titik pusat ke lingkaran, atau kalau menyinggung artinya diskriminannya 0, berarti substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran, gitu ya. Nah, karena ini kan berarti plus minus nih, teman-teman. Yang diminta adalah P-nya harus positif. Nih, P-nya harus lebih besar dari 0. Ini kan ada plus minus, berarti kita hanya ambil yang P positif. Sebenarnya ada 2 ya, berarti yang hanya 2 akar 2. Ini kan ada minusnya juga ya. Kalau nggak disyaratkan, berarti dua-duanya ikut. Kalau memakai rumus yang jarak pusat, ke pusatnya kita sebutin dulu. Pusat P,0 ke garis X min Y sama dengan 0. Nah, berarti ini jadi R ya. Nah, kayak gini nih. A kecil A besar ditambah B kecil B besar ditambah C akar A besar kuadrat ditambah B besar kuadrat. Nah, ini ada rumus ini ya. Nah, ini jari-jarinya diketahui 2. Nih, 2 sama dengan. Harga mutlak A kecilnya berapa? P. Kali 1 kan. Ini kan bentuknya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. B kecilnya 0, ya udah 0 berarti. C-nya nggak ada, 0 lagi. Per akar A besarnya 1 kuadrat min 1 kuadrat ya. Nah, dari sini langsung ketemu P nih. 2 sama dengan P per akar 2 nih. Nah, kemudian ya sudah, ini anggap P-nya yang positif ya, karena dimutlakin kan. Nah, berarti P adalah 2 akar 2. Nah, dapat. Gitu. Jelas, teman-teman? Jadi, nggak hanya satu cara yang bisa dipakai. Oke, nggak ada pertanyaan lagi dari soal yang sama? Oke, Priti masih ada pertanyaan lagi? Udah, Bu. Oke, boleh di-stop. Silakan, teman-teman. Siapa lagi mau bertanya? Kenapa? Nomor berapa? Apa? Ya, Bu. Itu kayak ada Yang mana? Nomor 2? bertiga, Bu. Oh, nomor 3. Oh, oke. Ini mirip seperti yang tadi yang ditanyakan Priti barusan. Pak,
itu konstanta. Jadi real constant itu dia bukan variabel ya. Maksudnya apa? Bukan variabel. Dia adalah konstanta tertentu. Gitu. Nah, berarti ini pusat lingkarannya di berapa koma berapa? Wah, Di P,0. min P. Ya kan? Kalau di sini plus berarti min ya, lawan tanda ya, Pak. Oke. Kemudian R-nya berapa nih, Pak? Akar, sambil ingat rumus nih. P kuadrat, 0 kuadrat, dikurangi 0. Ya kan, nggak punya C kan? Ya udah, akar P kuadrat apa? P. Oke? Nah, artinya apa? Ini ada persamaan lingkaran kita itu pusatnya di min P,0. Nah, kalau P-nya positif berarti dia ada di sini dong. Ya kan? Karena koma 0 kan? Atau di sini nih. Yang penting ini min P atau ini plus P. Iya kan? Nah, lingkaran kita itu selalu menyinggung siapa? Iya kan? Menyinggung apa-apa? Siapa yang disinggung? Sumbu Sumbu apa? X. Sumbu X kan dia pusatnya di sumbu X, Pak. Nggak mungkin dia disinggung. Kan pusatnya di sumbu X, Pak. Sumbu apa yang disinggung? Sumbu Sumbu Y kan lingkaran kita kemungkinan cuma ke sini nih, Pak. Atau yang ini sini. Oke? Jadi sumbu Y yang kesinggung di 0,0 pastinya, gitu kan? Jadi sumbu Y nih. Sumbu X nggak mungkin orang pusatnya di sumbu X gitu kan. Yang berbau-bau sumbu X itu pasti salah. Di X sama dengan P ya enggak. Ya kan? Berarti Bu, kalau misalnya X-nya 0, terus konstantanya di Y, itu singgungnya sumbu X. Betul. Oke, Bu. Jadi di sini kan, nah yang kemungkinan kesinggung ya sumbu X karena dia di sumbu Y gitu kan. Karena pusatnya yang ada hanya Y. Kalau ini hanya X kan, berarti pasti yang disinggung adalah sumbu Y, sumbu yang satunya. Paham ya? Jadi nanti kalau misalnya saat mengerjakan soal kurang yakin nih digambar aja bentuknya ya supaya jelas karena gambar itu lebih mempresentasikan gitu ya merekanya menebaknya itu lebih valid gitu kalau ada gambar. Oke Pak, jelas ya Pak? Oke, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Misalnya sumbu X yang nyinggung sumbu X dan sumbu Y, soalnya kayak gimana, Bu? Menyinggung sumbu X, sumbu Y itu kalau kayak gini nih. Lingkaran kita ada di sini. Gitu. Nah, pusatnya di sini. Pusatnya itu harus di Y sama dengan X. Jelas, Pak? Karena ini jaraknya ke sini harus sama nih. Ini R, ini R. Paham ya? Oke. Silakan, ada lagi pertanyaan? Di-share. Yang nomor 6, Bu. Nomor 6. Oke, agak digedein, Rial. Biar nggak terlalu kecil. Nomor 6. Oke. Jarak antara titik pusat lingkaran ini dengan sumbu X adalah berarti kalau jarak antara pusat berarti kita butuh pusat nih. Rial. Pusatnya berapa koma berapa?
2,-1. 2,-1, betul. Nah, berarti jaraknya adalah berapa, Brial? Ayo ditebak. 2 dong. Digambar, Brial. 2, 1, sumbu X ya? Salah nih, bukan 2. 1 ya harusnya ya? 1 ya. 2,-1. Nah, karena dia ada di sini nih, jarak ke sumbu X kan di sini nih, yang ini nih berarti. Ini yang ditanyakan. Ini berapa gitu. Oke, Brial. Jadi yang ditanya hanya jaraknya ke sumbu X. Kalau sumbu X berarti yang kita butuhin Y-nya gitu ya, dibalik ya berarti ya. Kalau saya tadi pakai X-nya, oh kebalik dia. Kalau jarak terhadap sumbu Y baru 2 gitu ya. Nah, kalau jarak terhadap sumbu Y yang ini nih, itu yang kita butuhin. Digambar ya, Briel ya, biar lebih kelihatan ya. Oke, Bu. Siap. Oke. Ada lagi, Briel? Itu aja. Itu aja, Bu. Oke. Ini saya stop atau gimana, Bu? Boleh di stop. Oke, yuk. Siapa lagi mau bertanya? Ronan nih kayaknya. Ronan. Nomor berapa, Marvel? Yang nomor 19, bukan 18. nomor 17. 17. Oke. 17. Persamaan lingkaran yang pusatnya di 1,-10 dan menyinggung garis ini. Nah, ini berarti jadi A kecil, B kecil. Ini jadi AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, R-nya adalah yang harga mutlak A kecil kali A besar ditambah B kecil kali B besar tambah C per akar A besar kuadrat tambah B besar kuadrat. Nah, itu cari jari-jarinya. Berarti sama dengan A kecilnya berapa? 1. 1 dikali A besarnya 3. Kali 3. Ditambah B kecilnya -10. Dikali min akar 3. B-nya ya, B besarnya ya. Kemudian ditambah, dikurang 3 nih, karena C-nya 3. Dibagi akar 3 kuadrat nih. A besarnya ya, B besarnya min akar 3, berarti akar 3 kuadrat. Minnya nggak usah ya, karena kan dikuadratkan. Nah, jadinya adalah 1 plus ya, plus 10 akar 3 dikurangi 3. Dibagi 9 tambah 3. 12 ya, akar 12. Betul, Marvel? Nah, Bu, itu 1 kali 3. 1 kali 3. Iya. Oke, nah ini coret nih. Nah, 10 akar 3 dibagi akar 12 itu berapa akar berapa, Marvel? 2 akar 3. 2 akar 3. Nah, akar 3-nya coret nih, 10 bagi 2, 5 ya. Oke, nah berarti kita dapat persamaan lingkarannya. Berarti X min 1 kuadrat plus Y plus 10 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Gitu, Marvel? Iya. Oke, tinggal di ini ya. Tinggal dijabarkan karena dia maunya bentuk umum. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada, boleh di stop share, Marvel. Ada lagi, teman-teman? Silakan. Yang nomor 15, Bu. Nomor 15. Oke, agak di zoom.
Real? Oke, ya, dah. Garis X 3X plus 4Y sama dengan 13 memotong lingkaran bla 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 di titik A dan B. Panjang ruas garis AB. Jadi ini teman-teman gambarannya adalah ada lingkaran nih. Dipotong garis. Nah, ini adalah A, ini adalah B. Nah, yang ditanyakan adalah jarak titik A ke titik B ini berapa nih? Gitu. Caranya gimana? Priti? Caramu gimana, Priti? Langkah pertama diapakan dulu? Mana Priti? Priti? Halo, Prit. Iya, Bu. Nah, kamu mengerjakan soal yang ini gimana? Di substitusi garis linearnya ke persamaan lingkaran Oke, kemudian memotong artinya di dalam. D-nya lebih besar dari 0 gitu? Iya, Bu. Ya, oke. Atau ini cari pusatnya coba. Pusat lingkaran. Pusat lingkaran berapa koma berapa? Ini coba kita cari cara yang lain gitu ya. Siapa tahu kita dapatkan jadi ada solusi lain gitu ya. Pusatnya di berapa koma berapa? Briel. Pusat lingkarannya berapa koma berapa? Pusatnya ada di 2,3. 3. Oke. Kemudian kita butuh apa? Jari-jari. R-nya berapa? Akar. Sambil ngapain rumus nih, Briel. R-nya adalah akar. Apa? Ingat ya? A kecil ya, Bu? A kecil kuadrat ya, jadi 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, terus min 13, karena C-nya min ya. Jadinya berapa? Jadi 4 tambah 9 ditambah 13. akar 26. Akar 26. Akar 26. Oke. Berarti kalau misalnya dia kan memotong ya. Nah, ini pusatnya di sini. Kalau gambarnya yang bagus dong. Ini pusat, misalnya garisnya kita buat yang lurus aja deh. Nah, ini garisnya. Ini titik A di sini, titik B di sini. Nah, berarti kalau kita tarik garis ke sini, ini adalah R-nya ya, ini R, ini R. Nah, kalau kita tarik garis ke sini, ini siku-siku ya. Ini adalah jarak titik pusat ke sini. Kemana? Ke garis. Nah, ini adalah jarak titik ke jarak titik 2,3 ke garis 3x plus 4y min 13 sama dengan 0. Itu adalah yang kita anggap R itu ya, tapi di sini kita pakai D aja deh. Nah, berarti di sini 2 kali 3 ditambah 3 kali 4 min 13 ya, dibagi akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, ini alternatif, siapa tahu ketemu kita. Jadinya berapa nih, Briel? 2 kali 3, 6 ya? 6 ditambah 12. Dikurangi 13, dibagi
5 ya, Briel ya? 3 kuadrat 9 tambah 16, 5 ya? Oke, jadinya berapa nih, Briel? 1 bukan? 6 dikurangi 1 kan? 5 dibagi 5, 1. Satu, Bu, satu. Oke, 1 nih. Nah, ini 1. Pakai warna beda deh. Ini 1. Tadi R-nya ini 1. R-nya tadi akar 26. Nah, berarti kita ambil segitiga siku-sikunya. Ini 1, ini akar 26. Berarti di sini berapa nih? 5 bukan? Diel, betul? Iya, Bu. Oke. Nah, ini 5 nih. Ini pasti 5 karena dia simetris kan? Ini segitiga sama kaki ya. Nah, ya udah berarti 10 nih AB-nya. Oke. 10. Nih alternatif nih cara selain cara tadi substitusi tadi caranya gimana? Substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran. Terus memotong berarti D lebih besar dari 0. D, salah. Ini kok jelek banget. Hapus dulu. Ini D maksud saya. D lebih besar dari 0 karena memotong. Ini didapat PK gabungan ya, persamaan kuadrat gabungan. Nah, gitu. Ini cara normalnya, tapi cara yang nggak normal ya kita memakai ini jarak titik pusat ke garis. Nah, kemudian kita membuat segitiga sama kaki karena ini kan sama nih segitiga sama kaki ya. Kemudian ini adalah garis tingginya, jarak titik pusat ke garis itu adalah garis tingginya. Jadi dia adalah membagi AB menjadi sama panjang gitu kan. Nah, ini didapat segitiga siku-siku. Nah, tadi R-nya udah dapat nih akar 26. Nah, jarak titik ke ini garis tingginya kita dapat nih 1, berarti sisi yang setengah AB-nya itu bisa dihitung. Oke, apakah jelas teman-teman? Paham ya? Nah, saya sih berharapnya kalian bisa menemukan trik-trik seperti ini ya, teman-teman ya. Nanti kalau kalian sering berlatih, sering mengerjakan soal, pasti kalian akan menemukan trik. Jadi, cara mengerjakan soal matematika itu tidak hanya ada satu jalannya gitu ya. Sebenarnya ada banyak. Hanya kalian harus sering-sering mencoba supaya kalian bisa menemukan trik jalan-jalan shortcut gitu ya. Oke, apakah masih ada yang mau ditanyakan di soal nomor 15? Cukup ya? Oke, Briel sendiri? Cukup? Terima kasih. Oke, boleh di-stop, Briel. Ada lagi, teman-teman? Silakan. Oke, jika titik A, min 2, min 1 di dalam lingkaran. Nah, Ipano kalau di dalam, gimana cara ngeceknya? Kalau di dalam gimana caranya? Berarti sebentar, Bu. Langkah pertama apa? Titiknya diapakan? Titiknya diapain? Substitusi, Ipano. Oke? Oke, Bu. Oke, berarti ini jadi X, ini jadi Y ya. Ya, silakan. Disubstitusi jadinya apa? Masukin aja Ivano. X-nya diganti min 2, Y-nya diganti min 1. Jadinya min 2 plus 4 kuadrat ditambah. Bu, ya. Di dalam lingkaran itu ada pusat, Bu. Oh, oke.
Plus Ini dulu plus min 1 min 1. min P kuadrat. Nah, karena Aduh, di internet saya, dalam Bu. Maaf. karena di dalam dia jadi kurang dari 13 gitu, Ivano, jelas? Iya, iya. Oke. Delay ya, Bu? Delay ya, Oh Tapi- iya, oke. tapi kedengaran. Oke, Sekarang oke. udah. Oke. Nah, ya udah nih, pokoknya di dalamnya itu setelah kamu substitusi itu tandanya harus kurang dari, jangan sama dengan ya. Kalau pada dia harus sama dengan. Oke. Kalau di luar berarti dia harus lebih besar. Ya udah, ini kamu tinggal lanjutin nih. Ini jadi 4 ya, karena kan 2 kuadrat nih, ya kan? Kemudian ini dikuadratkan nih. Jadinya 1 ini. Kalau kalian ketemu dua-duanya min, itu sama aja 1 plus P kuadrat ya. Nah, ya udah kuadratin. 1 plus 2P plus P kuadrat min 13 nih. Nah, kita pindah ruas ya. Jadinya adalah P kuadrat plus 2P. 13 kurang 5 berapa? Berapa, Panu? Kenapa, Bu? Aduh, Bu nge-lag. Kedengeran Kenapa, nggak Bu? suara Ibu? Kedengeran, udah. Oke, 5 min 13 berapa? 8. Min 8. Oke, faktorin. 8, iya. Faktorin, Ivano. Bentar. Min 2 sama 4. Oke. Nah, berarti kita dapat nih P-nya adalah 2 sama min 4 ya. Masukkan ke garis bilangan nih, min 4 sama 2. Cek pakai 0, masukkan ke sana 0, 0 min 8 ya. Ini min, ini plus, ini plus. Yang diambil yang kurang dari 0 berarti yang ini nih. Nah, ketemu ya? Ivano, jadi Oke, Bu. jawabannya yang ini. Iya. Gitu. Oke, Bu. Oke, Makasih, Bu. ya. Boleh di-stop kalau udah. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Nomor berapa? 14, Bu. Ini harus dari satu-satu, Bu. Iya, betul. Kalau soalnya tipe seperti ini, seperti yang tadi itu kan kedudukan garis terhadap lingkaran, atau yang ditanyakan Vincent tadi kedudukan lingkaran sama lingkaran, itu kan kita harus benar-benar cek apakah optionnya itu yang paling benar yang mana gitu ya. Jadi ini harus cek satu-satu nih. Atau ya memang harus dicek, masukin aja paling termudah ya. Yang ini masukkan jadinya berapa? 1 plus 9 ya. Nah, ini kurang dari 16. Ngeceknya juga gampang kok, Priti. 1 tambah 16 ya. Nah, ini lebih besar. Yang di luar kan langsung ketemu nih, Priti. Ini kok 0, 16 maksudnya. Ya kan? Oke. Oke. Jadi harus memang kalau kedudukan titik ditanyakan mana yang di luar, itu harus cek satu-satu. Kecuali kalau kalau kedudukan titik ya kemungkinannya harus nyoba satu-satu sih, Priti. Kecuali kalau misalnya titik ini supaya di luar lingkaran, maka temukan nilai n-nya, misalnya titiknya 1,n gitu. Oke? Oke. Ada lagi, Priti? Udah, Bu. Terima kasih. Oke, ya boleh di stop. Ada lagi? Silakan.